99.999.999. Halo semuanya, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Selamat datang di channel ini dan di video kita yang terbaru kali ini bersama saya Devri Aldi. Terima kasih buat kalian yang udah mau tuning in dan wie geht's euch? Apa kabar kalian semua? I hope you guys are doing great. Kalian semua baik-baik aja dan masih di rumah tentunya. Dan di video kali ini kita semua akan belajar bersama-sama angka-angka dalam bahasa Jerman atau numbers dalam bahasa Jerman. Untuk itu, aku percaya kalian semua udah penasaran banget, and ya, auf geht's, Leute. Oke, untuk nomor yang paling kecil adalah 0. 0 itu sebenarnya dalam bahasa Jerman rada-rada mirip sama bahasa Indonesianya. Jadi, kalau bahasa Indonesianya 0, kalau misalnya bahasa Jermannya 0. 0. Ntar di sekitaran sini ada tulisannya ya, kalian bisa lihat. 0. Terus, untuk angka 1, 1. 1. 2. Tapi ada juga orang yang bilang 2. Kalau misalnya di Jerman sini dan kalian ntar kuliah atau kerja di sini baru datang dan kalian dengar kata 2 itu artinya 2, sama aja. Dan ya dua-dua benar. Yang ketiga 3. Yang keempat 4. Yang kelima 5. 6. 7, 8, 9, 10. Untuk angka 7 sendiri, 7. Jadi kalau misalnya emang 7, tapi bacanya bukan 7, tapi 7. Oke, kita akan review ulang dari angka 0 sampai angka 10, gimana cara bacanya, dan kalian semua, teman-teman di rumah, bisa ikut juga sama-sama. Yang pertama, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gampang bukan? Lanjut, angka 11. Kalau misalnya angka 11 dalam bahasa Jerman itu 11. 12. 13. Jadi untuk angka 13 itu sama aja kayak 3, 10. Jadi 13. 14 sama 4, 10. 14. 15, 15. 16, 16. 16 section, tapi untuk S di belakangnya, yang belakang sex itu dihilangin. Jadi section. 17. Jadi buat 17 itu 17, bukan 17 atau 17, tapi 17. 18. 19. Dan untuk 20, 20. Untuk 21 sendiri sebenarnya rada unik karena case-nya beda sama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dimana kalau misalnya bahasa Indonesia kita bilangnya 21, atau misalnya dalam bahasa Inggris langsung 21. Kalau misalnya dalam bahasa Jerman itu ada kata dan-nya di antara dua nomor. Jadi misalnya 20 dan 1 gitu. 21. Bukan 21. S-nya dihilangin jadi 21. Selanjutnya 22. Terus yang ketiga 23. Yang keempat 24, dan seterusnya sampai 30. Nah, kalau misalnya 30, itu kalian bisa bilang 30, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70. Jadi bukan 70, tapi 70. 80, 80, 90, 90, dan 100, 100. Gampang kan? Sekarang kita latihan dulu. Untuk misalnya angka 42. 42 itu apa sih? 42 itu 42. 42. Terus misalnya 55. Coba kalian tebak di rumah. 55 itu apa sih? Dalam bahasa Jerman 55, 55. 55. Sekarang aku kasih satu soal atau satu pertanyaan buat teman-teman semuanya. Dan
Aku kasih 3-5 detik buat kalian tebak. Ya kalian bisa bilang atau bisa tulis atau bisa dalam pikiran aja. 71. 71. 71. 71. Benar sekali kalian yang dapat jawabannya yang benar. Congrats. Dan selanjutnya, kalau misalnya 100 itu udah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kalau misalnya bilang 1000 dalam bahasa Jerman itu apa? 1000. 1000. Terus kalau misalnya 1 juta, jadi kalau misalnya 1000, kalau misalnya 10.000 ya 10.000. 1 juta itu 1 million. 1 million. Dan kalau misalnya 1 miliar itu apa? 1 miliar itu 1 milliarde. Milliarde. Jadi beda sama bahasa atau sistem bahasa Inggris. Misalnya kalau misalnya bahasa Inggris kan million, billion. Ini rada-rada beda dikit. Jadi jangan, don't get confused with that. Kalian harus stick kalau misalnya bahasa Jerman itu million, milliarde, billion. Billion. Kayak gitu. Selanjutnya kalau misalnya koma dan titik. Kalau misalnya dalam bahasa Jerman atau dalam sistem Jerman itu sama persis sama bahasa atau sistem di Indonesia sendiri sebenarnya. Jadi nggak seperti kalau misalnya sistem Amerika atau sistem Inggris yang aku tahu, kalau misalnya koma dijadiin titik, titik dijadiin koma, jadi terbalik sama sistem Indonesia. Kalau misalnya di sini itu sama persis. Jadi kalau koma itu ya koma buat desimal istilahnya. Kalau misalnya titik itu buat kayak 1000, 1 juta, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau misalnya 7,3 atau 7,30. 7,30 ya 7,30 atau 7,3. Tapi kalau misalnya kalian di supermarket, contohnya teman-teman, dan kasirnya bilang angka kalian, misalnya kalian lagi beli sesuatu dan dia langsung bilang harganya, total harganya maksudnya, itu dia nggak bakal bilang misalnya, oh 9,40 misalnya, 9,40. Dia nggak bakal bilang kayak gitu. Dia bakal bilang 9,40. Sama-sama. 9,40. Jadi dia nggak bilang 9,40 tapi 9 euro 40 atau 40 sen gitu. Nah, sekarang kita bakal lihat sesusah apa dan setricky apa sih sebenarnya angka dalam bahasa Jerman dibandingin sama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebenarnya teman-teman, angka dalam bahasa Jerman itu nggak sesusah yang orang bilang, tapi juga nggak segampang yang kita pikirin istilahnya. Jadi ada beberapa case, beberapa kejadian-kejadian unik dan juga beberapa kasus di mana kita itu rada-rada bingung sendiri kalau misalnya lihat katanya dalam bahasa Jerman. Karena di sini, honestly guys, penulisan katanya itu disambung, jadi kayak panjang banget gitu. Jadi kalau misalnya contohnya, aku kasih contoh misalnya 55.555,55. Itu gimana? Dan itu lebih parahnya lagi teman-teman semua. Itu nggak cuma dibilangnya panjang aja, tapi juga ditulisnya itu benar-benar satu kata doang, dijadiin satu kata. Itu 55.555,55. Oke, aku ulang sekali lagi ya. 55.555,55. Itu benar-benar kayak istilahnya dijadiin satu kata, and ya sebenarnya rada-rada ngeri juga, tapi ya emang itu adalah art, itu adalah karakteristik, dan itu sebenarnya bisa jadi beauty of that language itself. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, ya sebenarnya itu rada-rada kurang panjang, atau ya Dev itu bisa lah gitu. Sebenarnya ada lagi yang lebih panjang lagi guys, tapi mau bilang nggak ya? Bilang nggak ya teman-teman? Ya bilang aja bang. Oke, misalnya 99.999.999,99. Itu apa coba guys? Sama-sama ya. 99.999.999,999. Sekali lagi, 99.999,999. Oh my god, aku sendiri pun kecapean dan sampai harus mikir gimana cara nyebutinnya. Karena ya itu lumayan panjang. Tapi udah itu aja ya. Kurang gue,
lebih panjang lagi dong. Aduh, gimana sih? Oke guys, itu aja video kita kali ini. Gimana? That was pretty fun. Kan sebenarnya kalian bisa belajar lagi di rumah, review-review lagi. Dan sebenarnya ini juga project yang secret, tapi I'm gonna tell you what. Nah, kali ini sebenarnya kita nggak cuman belajar bahasa Jerman lewat YouTube aja. Buat kalian teman-teman kita yang subscribers kita ataupun viewers kita di sini, sebenarnya kita juga buat ntar website. Nah, website ini namanya sama persis, jadi Apotek Jerman. Apotek Jerman. Ntar kalian bisa lihat Google sendiri Apotek Jerman, dan di situ akan tercantum banyak banget materi yang dimana kita juga jelasin lewat video YouTube. Jadi kalau misalnya ada something yang lumayan nggak gitu jelas contohnya, atau misalnya kalian mau diperjelas lagi, mau review di rumah, kalian bisa lihat juga video kita, bisa juga baca teorinya lewat websitenya. And yeah, that's literally it guys. Thank you so much. Dan jangan lupa buat kasih saran kalian atau pertanyaan kalian, atau misalnya kalian mau ngasih extra information, atau kalian mau nulis angka yang lebih panjang lagi di kolom komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini, buat comment, dan juga buat share, dan juga buat subscribe, dan klik tombol notifikasi belnya biar kalian juga tahu update-update video kita yang selanjutnya. Thank you guys so much for watching this video, and I'll see you guys next time. Bye!